Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa.
Siapa yang pernah Allah kita? Dahsyat. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Tepatnya hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau diberkati, kita mau dipulihkan sama Tuhan. Amin. Saya juga sudah bangkit dulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Kita mau naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Bila kita datang membawa hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur kalau hari ini dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang dikasihi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Maka kebaikan-Mu, maka luar biasa bagi kami. Haleluya. Glory bagimu segala pujian, keagungan. Hanya Engkau yang layak kami anugerah, kami tinggikan. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang ajaib. Haleluya. Glory bagimu segala pujian, keagungan. Haleluya. Glory bagimu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu ajaib, tak dapat kami balas kasih-Mu. Selain memuji-Mu, selain menyembah-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Glory bagimu. Yesus kami puji, kami sembah sebagai Raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari buka suara-Mu, angkat hati-Mu. Terima kasih Yesus. Kami puja, sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, beri tahta-Mu. Sembah dan puji, beri tahta-Mu. Sembah dan puji, beri tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Bapak akan bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Engkau di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang secara kebetulan Tuhan, tapi semua karena kasih Tuhan semata. Terima kasih Bapak. Seberapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah ada bersama kami, siap memberkati setiap yang datang pada Kau pagi hari ini. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, semua Tuhan jamah, Tuhan lawan. Dan bila Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau bertahta,
di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, semua kami yang melayani, sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Tuhan. Benar Tuhan, apa yang kerjakan hari ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai memuliakan nama Engkau tempat di haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Silakan saudara. Semua sukacita pagi hari ini? Amin. Kamu dong, tos kiri kanannya. Ayo, semua sukacita. Ayo. Ayo semuanya. Yesus sudah naik ke surga, amin. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, anggur baru, roh tercela di tempat ini. Ajaib, memulihkan
Berikan senyuman termasuk buat Tuhan Yesus. Lihat dulu kiri kanannya. Tuhan kita sudah naik. Sebenarnya kita bersuka cita, amin. Amin. Kita mengatakan pada Tuhan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kita boleh bersemangat lagi, amin. Amin. Lalu kita bersama-sama. Satukan lagu kami ya Tuhan. Berkali dengan tangan kami semua. lagu Sungai Sukacitamu. Sama-sama dengan Hansu.
Saatnya kita mau menyaksikan persembahan pujian dari anak Yuk. Waktu dan tempat dipersilakan. Kemenangan di atas awan. Langit terbuka menyambut sang raja. Di Bukit Zaitun janji bergema. Bukan lagi duka yang menyelimuti raga, namun kemuliaannya kini nyata menjelma. Tangannya terangkat memberkati dunia, membasuh bumi dengan kasih yang setia. Lahan ia naik menembus cakrawala, meninggalkan jejak damai di setiap doa. Aku pergi, namun tak akan meninggalkanmu. Suaranya bergema dalam hening kalbu. Roh penolong datang menjadi pelita, menuntun langkah kita di dalam setiap cerita. Jangan menatap langit dengan bimbang hati, sebab ia naik ke surga dan berjanji akan kembali, menjemput kembali untuk hidup abadi. Kini ia bertata di sebelah kanan Bapa, menjadi raja bagi kita setiap kita. Kenaikannya adalah kemenangan mulia, harapan yang hidup selamanya nyata. Amin. Sebentar kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Roma 8 ayat 29. Bagi yang sudah menemukannya, kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah ketemu semua? Kita baca 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saatnya kita akan merespon firman Tuhan. Lagu pujian kita, jejak. Sama-sama katakan. Seribu sama berarti
genapi karyamu, serahkan diri, genapi karyamu. Engkau bekerja dalam setiap kami. Roh Kudus yang menuntun kami dalam ibadah peringatan kenaikan ini ke sorga. Kami percaya Roh Kudus telah menuntun kami sehingga kehidupan kami lebih lagi kami mengerti dan kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami serupa dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami. Tuhan Bapa, biarlah setiap kami pagi hari ini sudah hadir. Kami percaya kami berikan hati kami seutuhnya kepada Tuhan. Urapan yang baru, urapan daripada Allah, Engkau nyatakan dalam setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Sehingga kebenaran kami dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, tapi kami percaya karena ada urapan Allah yang Kau nyatakan dalam setiap kami. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Bapak Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini luar biasa. Amin. Kita pakai saya tidak bukan dengar tapi di bangku dari sekolah minggu dari apa namanya? Jadi sudah luar biasa ya. Anak kita sudah pada tampil depan Tuhan. Semua panitia yang sudah berjari dalam mempersiapkan acara ini, saya mengucapkan terima kasih. Semua panitianya tiba-tiba dan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya mereka juga mempersiapkan sesuatu buat jemaat Tuhan. Walaupun memang ya kalau lihat di hasilnya kan kertasnya waktu dipotong seperti apa, tapi saya lihat itulah semua anak-anak muda kita itu duduk di sini para potong ini karton segala luar biasa. Jadi tidak apa-apa. Walaupun memang ada yang lebar, ada yang tipis, tapi demikianlah kebersamaan kami. Dan kebersamaan itu pasti ada yang ini mungkin ada yang agak lurus, ada yang agak lembut gitu. Jadi nggak ada yang salah ya. Semuanya saya percaya itu bagus karena itu ayat nanti itulah pokok saya pagi hari ini yang sudah dituliskan di situ. Jadi Bapak itu bisa taruh di rumah nanti direnungkan kembali ya, dibaca kembali renungkan. Pagi hari ini karena dengan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga 2000 tahun yang lalu, dan saya percaya Dia tetap bekerja, tetap eksis sampai hari ini karena Dia tetap bekerja dalam setiap kita. Sehingga pagi hari ini saya ambil satu tema yang coba saya mau jelaskan pagi hari ini. Kristus yang naik tetapi hadir dan berkuasa. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ke-6 aja. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 dan kita baca sampai ayat yang ke-11. Sudah bisa? Oke. Yang nggak bawa Alkitab boleh lihat ke depan. Di monitor kita sangat jelas. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan seterusnya, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bayangkan kalau Bapak Ibu waktu itu hadir di tempat ini sebagai murid-murid yang kurang lebih 3 tahun bersama, 3 tahun setengah bersama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, mereka melihat mujizat, mereka mendengarkan ajarannya, mereka menyaksikan kematiannya dan juga kebangkitannya. Lalu tiba-tiba Yesus terangkat ke surga. Kalau kita jadi mereka, mungkin kita juga berpikir, Tuhan, kenapa Engkau pergi sekarang? Namun kalau kita kembali melihat kebenaran ini, sebenarnya inilah letak kebenaran kekristenan kita mengikuti Yesus. Kenaikan Yesus bukan kehilangan, melainkan peningkatan karyanya. Kristus tidak berhenti bekerja. Dia bekerja dengan cara yang lebih besar. Kalau mungkin waktu itu Yesus tidak naik ke surga, tidak mungkin ada janji Roh Kudus akan bekerja dan diam dalam setiap orang yang percaya. Mungkin tak hanya pribadi Yesus yang terus ada, yang tahu kebenaran itu, mungkin hanya orang-orang yang ada di sana. Enggak keseluruhan secepat ini bisa seluruh dunia mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Sehingga apa yang saya menjelaskan pagi hari yang pertama, kenaikan Kristus menegaskan otoritasnya. Yesus tidak menghilang, namun Ia dimuliakan. Yesus tidak menghilang. Mungkin ada pengajaran orang lain yang tidak mengenal Tuhan, terutama juga pada waktu Yesus mati, mereka bilang bukan Yesus yang mati, tapi orang lain. Dan Yesus disembunyikan sama siapa katanya, pengikut. Saat itu kan seperti pada waktu Yesus mati, dinyatakan bukan dia yang mati, tapi orang lain. Dan dikatakan di sana ada satu ajaran yang mengatakan bahwa mereka murid-muridnya membawa hilang. Namun pagi hari ini ditegaskan bahwa kenaikan Kristus menegaskan otoritasnya. Yesus tidak menghilang, Ia dimuliakan, Ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Yang berarti ada tempat kehormatan, ada tempat kuasa, tempat pemerintahan. Ini menggenapi bahwa Kristus adalah Raja bagi seluruh bumi. Contoh yang mungkin kita ada dalam kehidupan di bumi ini, seorang raja yang naik tahta bukan berarti meninggalkan rakyat, tetapi justru mulai memerintah dengan penuh kuasa. Coba kalau ada seorang raja yang diangkat, dia tentu tidak meninggalkan rakyat, tapi dengan dia naik di sana, dia dijadikan raja, dia memiliki tahta dan dia memiliki kuasa untuk memerintah di mana kerajaan mana dia tempat. Jadi sudah barang tentu kita percaya Yesus, tetapi pada saat kita tidak mempercayai Dia sepenuhnya, sebenarnya itu juga bagian dari kita yang tidak mengakui seutuhnya Dia adalah Raja.
Kalau kita hanya bilang saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun tindak lanjutnya hidup saya tidak mencerminkan Yesus itu, karakter Yesus itu, sebenarnya kita tidak berjalan mengikuti Tuhan. Kita mengikuti Tuhan yang mana? Karena apa? Karena kalau orang yang sebenarnya menyerahkan hidup sepenuhnya, hidupnya ini, hidup kita ini, bukan lagi kita yang memerintah, bukan lagi kita yang mengatur seluruh hidup kita, tetapi sepenuhnya kita dikendalikan oleh Allah. Kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang ada. Dan nanti mulai hari Minggu saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kan 40 hari, 10 hari ke depan itu kalau gereja-gereja yang masih itu kan masih berkuasa sampai nanti namanya kekuatan Roh Kudus. Tapi kita nggak perlu seperti itu. Tapi kita mencoba belajar tentang apa sih Roh Kudus itu. Nanti minggu depan saya akan bicara itu. Jadi kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan yang sudah bangkit dan naik ke surga, seharusnya seluruh hidup kita itu tertawan oleh kebenaran Tuhan. Kita harus ditawan oleh kebenaran Tuhan. Bukan lagi kita, pribadi kita lagi yang harus melakukan sesuatunya dengan keinginan kita ataupun dengan kepintaran kita kalau kita memang memiliki pendidikan yang tinggi. Bukan itu lagi, Bapak Ibu. Bukan itu lagi. Tetapi hidupmu ditawan oleh Allah, ditawan oleh Yesus. Sehingga dimanapun engkau pergi, Dia yang akan mengarahkan hidup. Karena Dia memiliki otoritas. Memiliki otoritas dalam hidup kita. Makanya bisa kata Paulus bahwa hidup ini bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup. Seharusnya kekristenan, orang yang percaya kepada Yesus harus seperti itu. Hidupku ini bukan lagi hidup jasmaniku lagi, bukan karena pikiranku, bukan karena kepintaranku, tapi karena ada Allah, ada Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi tidak lagi kita mau mengandalkan kekuatan kita, maka kita harus tunduk kepadanya. Apakah Yesus hanya juru selamat bagi kita atau benar-benar Tuhan atas hidup kita? Kalau kita memang mempercayai bahwa otoritas Allah, maka hidup kita harus benar hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, kenaikan Kristus membuka akses kita ke surga. Seharusnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuka akses surga. Dia membuka akses. Kalau dia tidak naik ke surga, mana bisa kita mau tahu di mana itu surga? Tapi dia naik ke surga, dia menunjukkan bahwa akses surga ada. Yesus naik bukan untuk menjauh, tetapi untuk menjadi pengantara. Dia membawa kita kepada Bapa, membela kita, menyampaikan setiap doa yang kita naikkan kepada Bapa. Bayangkan kita ingin bertemu penjabat ini, dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Tetapi kalau ada orang dalam yang mengenalkan kita, pintu pasti dibuka. Coba ke istana. Ke istana.
Kalau nggak ada orang yang kita kenal di sana, nggak mungkin kita bisa masuk. Pasti waktu kita masuk aja dari depan itu pas pampres itu yang jaga sudah berapa lapis. Tapi coba, ya kalau Bapak Ibu ya ada kenal siapa, pasti kan langsung pas masuk ke depan, saya mau ketemu ini, saya disuruh hari ini harus ke sini, pasti bisa kan. Jadi itu tidak ada solusi. Kalau tanpa Yesus, kita nggak mungkin ke sana. Dan yang bisa menjanjikan bahwa ada kerajaan surga, kita masuk di dalamnya. Salah satunya, satu-satunya di bumi, hanya Yesus Kristus. Nabi-nabi yang lain tinggalkan pengajarannya sampai hari ini, tidak ada jaminan masuk surga. Katanya mudah-mudahan. Kalau kita saya itu didengar, kita masalah ke YouTube ya. Mudah-mudahan. Ya. Ada yang lain nanti dibilang mati, nanti dia bisa berubah menjadi siapa. Kira-kira kebenaran begitu itu benar tidak? Kita harus percaya. Yang tidak ada belas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan memang akses ke surganya dia. Siapa? Siapa yang bisa menjaga? Selama saya mengikuti, saya pendidikan, tidak ada jaminan selain hanya jalan Yesus. Jaminan Yesus bilang yang bisa ke surga itu melalui dia. Jadi seharusnya Bapak Ibu harus lebih mengerti lebih dalam lagi bahwa akses ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Surga itu hanya aksesnya hanya Yesus Kristus. Sehingga pagi hari ini saya katakan jangan ragu datang kepada Tuhan. Jangan merasa tidak layak. Kan kadang kita, wah nggak layak saya, nggak layak. Kalau disuruh melayani, saya nggak layak. Kalau disuruh melayani aja mau apa, jemaat atau apa, nggak layak. Siapa yang ngajarin kamu nggak layak kalau saat itu kau sudah menerima Tuhan Yesus? Kita semua itu sebenarnya tidak layak, tapi Dia yang melayakkan kita. Pada saat kita mengambil keputusan mempercayai Dia, maka kita dilayakkan di sana. Tapi memang yang jadi persoalan Bapak Ibu, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kebanyakan karena dia bilang saya sudah dilayakkan Tuhan, hidupnya nggak pernah berubah. Buat dosa. Itu yang jadi masalah. Menyakiti hati Tuhan terus. Jadi kalau nggak mau berubah, siapa lagi yang harus dibentak? Saya sudah layak, tapi hidupnya nggak sama dengan hidupnya Kristus. Makanya memang kita sambungkan dengan Kristus. Harus. Pasti memang nggak mudah. Tetapi harus. Kita harus mulai berubah. Nggak bisa orang lain yang bilang, atau saya sebagai gembala, kamu harus berubah. Sampai nanti mungkin ini saya tenggorokan saya sakit pun nggak berubah. Kalau bukan kita sendiri. Jadi mau gembala mau seperti apa, mau kelas apapun, katanya kalau di luar
baru berapa meter langsung terbang. Tapi kalau sendirinya nggak berubah, itu bagaimana? Saat didoain bisa nangis-nangis, bisa jatuh, bisa tengkurap, bisa sampai ini keluar, semua keluar. Tapi kalau engkau tidak berubah, percuma engkau datang kepada Tuhan. Jadi harus dari kita. Ambil dong keputusan, untuk berubah. Benar, nanti kita akan jatuh, tapi saatnya harus kau kembali, kau kuatkan. Engkau harus kembali, katakan Tuhan ampuni aku. Kalau mungkin engkau di waktu kecil, engkau dilecehkan, engkau tidak dipercaya oleh orang tuamu, berubah. Kalau engkau berubah, pasti akan kelihatan. Kita nggak dihargai oleh keluarga kita, orang tua kita, papa mama kita. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau dengar kebenaran ini, seharusnya engkau harus berubah. Dan orang lain yang akan melihat engkau, lihat bahwa engkau akan berubah. Mereka baru bilang, oh engkau luar biasa. Engkau bukan hanya datang ke gereja tiap minggu, engkau datang berdoa hari Jumat, engkau datang mungkin dulu, engkau datang juga di sekolah minggu. Mungkin setiap ibadah kau ikuti terus, engkau dengar kebenaran. Tapi kalau engkau tidak berubah, apa artinya semuanya? Capek kita ke gereja. Bapak Ibu, kalau kita tidak berubah, kita tidak dapatkan sesuatu dari Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kita capek. Tapi semua saya berharap semuanya berubah, amin. Semua berubah. Haleluya. Jadi walaupun tidak teriak-teriak, tapi kalau ada yang berubah, saya bersyukur sekali. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kenaikan Kristus membawa hadirat yang lebih dekat dengan Roh Kudus. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Secara fisik Yesus naik, tetapi secara rohani Ia hadir melalui Roh Kudus. Dia ada dalam hidup kita. Dia nggak jauh, Dia ada dalam hatimu. Pada saat engkau membuka dirimu supaya Roh Kudus masuk, sebenarnya itu Roh Kudus ada dalam dirimu. Engkau berbuat dosa, nangis loh dia. Pada saat engkau berbuat dosa, nangis dia. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan. Contoh aja paling itu. Kalau Bapak Ibu berbohong aja, berbohong pertama itu kan pasti itu mau ngomong pasti ada deg-degan kan. Sama bohong di Pak Gembala. Nah, pertama pas lolos rasa lega lagi ya. Kedua kali itu lagi membohongi lagi, itu tetap semua itu tanda Roh Kudus itu ada dalam hati ini. Dia lagi yakin, awas loh. Tapi kalau sudah 3-4 kali dia digaring, akhirnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu nggak bisa hidup, udah nggak hidup. Jadi terserah lo, kan kata dulu pelanjutnya, terserah lo. Lo mau hidup seperti apa? Terserah. Itu jangan sampai ya. Kita cuma Tuhan, Roh Kudus itu nggak bisa lagi bicara loh, nggak bisa menegur lagi kita. Kami juga hamba Tuhan tetap ada Roh Kudus menuntun kami. Kalau salah ya diumum pasti salah. Ada Roh Kudus. Makanya kenapa harus Yesus naik? Supaya Roh Kudus ada dalam diri kita.
Nanti saya lebih jelas lagi minggu depan. Ini akan jelaskan. Kalau nggak ada Roh Kudus, pasti kita sembarangan. Sehingga nanti pada saat ada masalah, ada persoalan, kita datang kepada Tuhan, belum ada jawabannya, kita mulai bilang, Tuhan ini memang ada enggak ya? Kita merasa Tuhan itu jauh banget. Ada nggak yang sini merasa Tuhan itu jauh? Ada? Ada nggak? Hah? Semua tahu kalau Tuhan ada dalam dirimu, amin? Ada dalam diri. Coba yang pacaran. Kalau pacaran, kalau dia pacaran dengan yang lain, kan seharusnya Roh Kudus ada di dalam diri. Pasti dia ingatkan, hati-hati, itu nggak sama. Para suami, ya, suami yang megang handphone, hati-hati. Jangan, kalau engkau tidak ada tugas sesuatu yang utama, engkau mengecek cewek-cewek, ya. Kalau kamu nggak ada hubungan ya, para suami, jangan nulis itu. Ngapain? Beda kalau engkau pembina, engkau gembala, mungkin kalau ada sesuatu yang disampaikan boleh. Tapi kamu enggak. Ini karena kita ada grup ya. Jangan sampai ada bapak-bapak ambil nomor-nomor orang ya, anak-anak muda atau siapa baru lagi ke chat. Kalau saya dapat itu harus diluarin sampai itu. Harus bertobat. Yang sudah para suami, dia tahu istrinya, dia boleh menyakiti hati istrinya. Kau mengechat cewek-cewek, ya apalagi walaupun dalam satu gereja, tapi tidak ada tujuan yang jelas. Ngapain? Kamu para suami, amin. Amin para suami. Jam 10, jam 11 malam saya ngecek. Kasihan istrimu kalau mengecek-ngecek begitu. Gak boleh. Ada Roh Kudus sebenarnya dalam dirimu. Berubah. Jadi kenaikan Yesus Kristus, jangan bilang, oh Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi itu. Ada Roh Kudus dalam hatimu. Tidak ada hubungan apa-apa, jangan ya. Saya nggak mau di grup, di gereja kita, terutama para suami, para ibu-ibu ngechat suami orang, para bapak-bapak ngechat anak muda atau istri orang yang nggak jelas. Bertobat, karena ada Roh Kudus. Ingat, ada Roh Kudus dalam diri. Pasti sekali waktu mau seperti apa pintarnya, pasti ketahuan. Karena itu dosa. Dosa mau ditutupin dari beberapa tutupan, dari bawah itu sampai tinggi, putar meledak. Itu namanya dosa. Dosa kita mau tutupin dari kebenaran, tutupin, putar meledak. Lebih kamu fokuslah dalam keluargamu. Tuhan bagaimana dengan keluarga, dipulihkan, berjalan dalam sukacita. Itu firman Allah. Itu yang terbaik. Kalau engkau sudah mengambil keputusan bahwa berarti pendampingmu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Walaupun apapun kondisinya dia, itu yang terbaik. Gak boleh lagi menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tak perlu. Ada Roh Kudus ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada Roh Kudus dalam itu.
Yang keempat, kenaikan Kristus memberi misi, bukan sekedar kenangan. Saat Yesus naik, malaikat berkata, "Kenapa kamu berdiri melihat ke langit?" Artinya jangan hanya terpaku pada pengalaman rohani, mulailah bergerak menjalankan panggilan. Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku." Iman bukan hanya dirasakan, tetapi harus dijalankan. Dan iman bukan hanya dirasa-rasa. Oh, saya rasa saya beriman. Oh, saya rasa beriman. Kalau iman tidak ada tindakan, itu namanya mati. Iman itu kalau nggak ada tindakan itu mati. Makanya Kristus kasih misi, Yesus naik ke surga, dia bikin misi kepada kita. Lihat keluargamu, lihat orang-orang di sekitarmu yang belum kenal Tuhan. Itu bagian kita. Kita mau bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang saya nggak tahu, saya ada di sini biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, tanggal Senin, Selasa, Rabu, pokoknya hampir tiap hari saya ada di sini. Saya banyak berdoa buat itu. Ada orang datang nggak Pak? Mereka mau ini. Oh, ngopi, ayo silakan ngopi. Emang kita siapin kopi kan? Karena saya bawain lagi kue, saya taruh. Datang ke rumah. Bagian dari kamu ngasih mereka jiwa-jiwa yang ada di kampung kau. Kalau Bapak Ibu mau sharing, datanglah. Saya ada. Paling tidak saya di jam 10 pagi ada di tempat ini. Bisa kalau memang nggak itu bisa sampai jam 5 sore. Kalau saya keluar dari sini jam 6. Makanya kemarin pada saat kita bongkar ini, hati-hati anak-anak jangan ke pinggiran ini. Jangan bekas, pokoknya itu plastik ya, jangan ya. Saya kemarin pas pagi Pak John itu pagi yang itu dia duluan yang ambil, dia bilang begini, "Om, oh nyamuknya banyak." Jadi sampai dia pokoknya sini merah semua kapal. Saya pikir nyamuk, setahu saya kalau sudah jam-jam 10-11 itu nggak ada nyamuk lagi. Karena udah istirahat ya, istirahat dia ngopi. Habis itu dia bilang, "Saya jemput istri saya." Ya udah jemput. Saya diam-diam saya pergi ke situ. Pas saya gali itu ya, mengangkat itu botol-botol plastik itu. Terus saya juga rasain, nggak tahu semua di baju. Tangan ini berapa merah-merah. Jadi hati-hati anak-anak ya, jangan masuk di got itu ya, dalam got. Saya takutnya bikin plastik lama atau ini kan memang itu ya, pabrik ya, plastiknya limbah B3-nya jangan sampai ke kita gitu ya. Sampai kita itu bisa memang agak repot. Tapi mudah-mudahan bukan itu, bukan hanya plastik lama gitu. Jadi ya anak-anak sekolah ini jangan lari-lari ke sana ya, sementara kita main di sini aja. Jadi ada misi. Yang saya banyak lakukan hanya saya berdoa, saya keliling di sini. Kalau saya naik motor, tapi memang gak ada yang kenal saya kan, saya pakai helm. Doa keliling di sini. Jadi mungkin walaupun nanti saya ketemu selain, kalau Bapak Ibu perhatiin motor saya, Bapak tahu. Saya doa keliling di sini. Saya banyak berdoa. Saya percaya pasti jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang sudah ditempatkan di sini, ayo berubahlah sehingga engkau menjadi saksi buat mereka semua. Jangan kita hanya diam saja. Kita tahu bahwa kita diutus oleh Tuhan, tapi kita diam saja. Harus kita bergerak. Saya percaya kalau kita bergerak, ya tempat kita ini kan pasti sudah terbatas. Ini 50 kursi. Memang kalau saya hanya siapkan coba 50 kursi. Jadi kalau umpamanya kita tambahin aja lagi 10, harusnya sudah sempit. Ya. Saya percaya kalau kita terus sama-sama berjuang di dalam Tuhan, benar-benar sehati,
jiwa itu pasti akan Tuhan bawa kembali. Amin. Yang terakhir, kenaikan Kristus memberi pengharapan akan kedatangannya. Yesus naik, tetapi Ia akan datang kembali. Ia janji yang pasti. Artinya sejarah belum selesai. Dunia ini bukan tujuan akhir. Akan ada pemulihan sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia mempersiapkan kita pada saat nantinya kita akan dijemput kembali untuk datang bersama-sama masuk dalam pesta pernikahan anak Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita berubah. Mau masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu, harus engkau diubahkan sehingga engkau bisa masuk di sana. Jangan sampai nanti baru kamu sampai ke situ, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai aku tidak mengenal engkau. Engkau di sana, di mana? Di Hades, kamu di sana. Mati dalam kekekalan. Mati dalam kekekalan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalamnya, engkau masuk memerlukan bersama dengan Dia. Saya percaya berapa hal yang saya sudah sampaikan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita respon, kita ikuti, supaya kita semua akan melihat di akhir hidup kita benar-benar Tuhan bilang kita serupa dengan Dia. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapak. Mari Bapak Ibu, kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini selesai. Tetapi hamba berdua dan hamba mempercayai, apabila engkau menyerahkan seluruh hidupmu sepenuhnya kepada Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, peka terhadap suara Tuhan, jalankan panggilan sebagai saksi, mulai dari hal kecil, hidup dalam pengharapan Kristus pasti datang. Kristus pasti akan datang. Jangan bertanya kapan itu, Pak Pendeta. Kapan Kristus datang? Tidak seorang pun tahu kapan dan waktunya. Tetapi pada saat kita mengambil hati kita hanya fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah naik ke surga. Tetap memerintah atas hidup kami. Ajari kami tunduk kepadamu, berjalan dalam Roh Kudus, setia dalam panggilan, dan hidup dalam pengharapan akan kedatangan kembali di bumi ini. Jangan fokus dengan persoalan, dengan masalahmu, tapi biarlah saat ini engkau fokus kepada Tuhan, dalam pengeringanmu kepada Tuhan. Karena itulah yang membawa engkau mengerti nantinya jalan-jalan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Mungkin engkau bertanya, sekarang persoalan masalah banyak, aku tidak mengerti harus menyelesaikannya seperti apa. Percayakanlah kepada Tuhan. Percayakanlah. Kita tidak mengerti. Sering kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup. Tapi pada saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Kami bersyukur buat kenaikan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami. Untuk kami terus berjalan di dalam serupa dengan Kristus yang akan terjadi dalam hidup kami. Pada saat kami tetap setia, saat kami berubah mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar sebelum kita memberi persembahan, kita akan menyaksikan puisi dari anak sekolah minggu dan pujian. Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sahabatku. Dulu datang ke dunia ajar kami kasih sayang, menyembuhkan yang terluka. Tapi kini dia naik ke atas awan yang biru, diangkat ke rumah Bapa. Melambai aku tunggu kamu. Murid-murid melihat dia terangkat tinggi sekali. Malaikat pun berkata, Yesus pasti kembali lagi. Walau Yesus di surga, dia tak tinggalkan kita. Roh Kudus dikirimnya menjaga kita selama-lamanya. Jadi jangan kamu sedih, Yesus janji tak ingkar. Di surga dia sediakan rumah indah untuk kita kelak. Tepuk tangan untuk Yesus yang naik ke tempat mulia. Aku mau taat selalu sampai jumpa dia di surga.
Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan masih menyertai kami dari awal pertengahan hingga kesudahan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum kami dan bisa dipergunakan di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mau memberi Bapa. Kiranya urapan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita. Anak sambung. Shalom. Tuhan kita sudah naik ke surga, amin. Tapi Roh Kudus menuntun kita. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah terjadi rela dalam mereka mempersiapkan acara kita acara hari ini. Percaya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama terus maju dalam Tuhan, berjuang di dalam Tuhan serupa dengan Kristus. Amin. Beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan bahwa besok 2 malam kita tidak ada di tempat ini. Nah, saya pikir hari ini kita sudah ada ibadah. Kayak Bapak Ibu mungkin besok ada yang libur, boleh bersama keluarga dulu jalan mau ke puncak kemana silakan ya. Tidak apa-apa besok kita libur untuk doanya, tapi jangan lupa tetap berdoa gereja. Dan hari Sabtu tetap ada ibadah youth ya,
di tempat ini jam 7 malam. Dan kita kembali bertemu dalam ibadah raya pada hari Minggu jam 9.30 dan ibadah sekolah Minggu jam 8 pagi. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pujian penyembahan, melayani Tuhan. Dan diingatkan kembali kepada kamu wanita bahwa tanggal 22 Juni ada ibadah catering. Bisa semuanya bisa hadir, mempersiapkan diri untuk bisa hadir pada tanggal 22 jam 10 pagi. Dan memang ada beberapa pelayanan ke depan, tapi untuk youth dan sekolah minggu saya tetap kembalikan kepada para ketua youth, ketua sekolah minggu, dan keputusan seperti apa saya gembala hanya mengikuti semuanya. Biarlah para pemimpin yang sudah disiapkan supaya mereka mengambil keputusan. Ya. Memang ada beberapa acara untuk BPK, tapi saya tidak bilang enggak atau pergi. Jadi pokoknya biarlah kalian sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan. Ya, itu saja yang menjadi yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita. Kami mau hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Olehnya biarlah seluruh kehidupan kami benar-benar hanya satu alasan kami, yaitu kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dalam peringatan kenaikan-Mu Yesus Kristus ke sorga, terangkat ke sorga, kami percaya biarlah setiap kami, bahwa kami percaya akses ke sorga, otoritas Allah Engkau Tuhan nyatakan. Dan biarlah setiap kami
bahwa Roh Kudus akan menuntun setiap kami. Olehnya Bapa, mampukan setiap kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Olehnya Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini, biarlah benar-benar roh mereka semakin kuat, roh mereka semakin bergairah di dalam Tuhan. Seperti apa yang Kau Tuhan katakan bahwa ada misi Allah yang Kau menyatakan dalam setiap kami. Biarlah biarlah kehidupan kami dipakai Tuhan menjadi bagian dalam rencana Allah yang besar. Banyak jiwa-jiwa dituai, khususnya dimanapun kami berada, keberadaan kami di Kampung Tawang. Engkau Tuhan memakai setiap kami. Biarlah hidup kami senantiasa benar-benar kami yang hidup di Kosambi Barat ini benar-benar hanya kemuliaan Allah akan dinyatakan. Kami berdoa yang sakit bagian ini sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Saudara Yesus, Engkau katakan sembuh, maka saat ini juga terjadilah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berbagai persoalan, kami percaya Tuhan buka jalan dalam lewat persoalan masalah mereka hadapi. Mereka semakin dekat kepada Tuhan. Olehnya Tuhan, kami yang teguhkan, kami kuatkan seluruh jemaat-Mu. Apapun persoalan yang mereka hadapi, tapi pada saat mereka tetap diam berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengumpulkan mereka. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa setiap mereka yang sudah melayani pagi hari ini, para Wales, singer, pemain musik, dan juga anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalamnya, youth mengambil bagian dalamnya. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, baik dalam studi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menuntun mereka, menjaga hidup mereka, dan mereka menjadi anak-anak muda, anak-anak juga yang masih kecil. Kami percaya mereka berbeda dengan anak-anak yang ada saat ini. Tapi kami percaya karena ada Allah di dalam hidup mereka, ada Roh Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka dijadikan berbeda dengan yang lain. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan, tuntunan Tuhan terus menyertai mereka. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada, Engkau Tuhan menyertai hidup mereka. Masa-masa kecil mereka, kami percaya lewat pelayanan anak sekolah minggu, banyak anak-anak yang masih kecil ini dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Hanya Bapa, biarlah kekuatan, kesehatan daripada Allah menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa, biarlah kehadiran kami Kampung Tawang menjadi berkat. Olehnya Tuhan, kami memberkati gereja-gereja yang ada, khususnya di PGK yang ada Kosambi ini Tuhan. Pakai gereja-gereja yang ada untuk kemuliaan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang ada, pakai hidup mereka untuk benar-benar dimurnikan dalam mereka melayani Tuhan. Demikian juga kami memberkati bangsa dan negara kami, mulai pimpinan yang tertinggi sampai ke daerah di mana kami tinggal, RT RW yang ada, dan juga Kosambi, khususnya Kosambi Barat. Engkau Tuhan menyertai, sehingga kami percaya setiap mereka memimpin, kami percaya takut akan Allah akan terjadi dalam hidup mereka. Demikian juga perikanan di belakang tempat kami di mana saat ini kami ada. Tuhan, lewat kehidupan kami, biarlah mereka akan melihat Kristus itu, sehingga mereka dalam hidup mereka mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami kembali ke tempat ini. Kami percaya Engkau menjaga dan menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua karena penyertaan. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu untukmu, selalu untukmu.